Baik, kita akan masuk pada tema kita hari ini, yakni prioritas hidup. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ke 42. Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Ini multimedianya baru menggantikan hari ini karena multimedia sudah ujian. Nah, ini amatir soalnya nih. Nah, ternyata keren juga. Emang Chelsea tidak duanya. Haleluya. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Maria, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara kasih Tuhan, pelayanan Marta itu bagus. Bagus. Nah, pelayanan Maria juga bagus. Bagus. Artinya dua-duanya juga merupakan prioritas. Kalau saya ke rumah Pak Yosua, Pak Yosua ini teman lama saya. Tentu beliau mendekati saya dan menemani saya ngobrol. Baik sebagai sahabat maupun juga sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya juga percaya kami sambil berbicara, maka nyonya daripada Pak Yosua pasti menyediakan kami kopi, setidaknya air putih. Ya kan? Karena dua-duanya melayani. Ya. Dan saya rasa bukan Pak Yosua, kita semua juga begitu. Kalau saya ke warungnya Kak Maria, pasti kopinya disediakan. Pasti. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, tapi tidak masalah juga bawa kopinya di sini. Di Starbucks. Jadi pelayanan rohani dan pelayanan jasmani itu saling menopang satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Karena kita ini masih menginjak bumi. Meskipun orang Indonesia itu luar biasa hebatnya, saudara, semua jadi panitia surga. Ingat waktu pemilu berapa tahun yang lalu, ada yang mengatakan kalau memilih ini masuk neraka. Heran saya juga. Ya kan? Kenapa ada orang yang menjadi terorisme? Karena dia sibuk mengurusi surga dan sempat mengurusi bumi. Dia pikir dia Spiderman. Betul ya namanya? Gak mengejar bumi. Dan dia pengen cepat-cepat masuk surga untuk mengejar apa yang diinginkan hatinya. Karena disambut gadis-gadis cantik ya. Bidadari yang luar biasa. Sebetulnya saudara, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak punya prestasi dalam hidupnya. Kenapa? Harusnya pemimpinnya terlebih dahulu kan bunuh diri, betul nggak? Kalau memang dengan bunuh diri kita masuk surga, saya di sini sebagai gembala, saya dulu bunuh diri. Iya kan? Ada nggak pemimpinnya bunuh diri? Nggak ada. Karena orang
seperti ini orang-orang yang bodoh yang dipakai untuk menjadi alat politik. Itu bahaya loh. Makanya kalau saya ada ajaran di luar firman Tuhan, termasuk saya yang ngomong di depan, apalagi dalam ini Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan, tapi yang lain-lain, itu harus kita bawa. Tata gereja gini, Allah itu satu pribadi, dan di dalam dirinya ada dua manifestasi, yaitu firman dan roh. Firman itu berbicara, dan suara Allah yang berbicara kepada kita, dan bicara roh itu adalah kehidupan. Allah menciptakan langit dan bumi dengan apa? Dengan firman. Jadi pertanyaannya, duluan yang mana, firman dulu atau Allah? Ayo, mana? Kamari, duluan mana, firman atau Allah? Pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Berarti firman dan Allah tidak dapat dipisahkan satu. Kan begitu ya? Nah, kalau firman ada terlebih dahulu, maka Allah belum ada. Lalu itu firmannya siapa? Betul nggak? Apakah firman kamu bolong? Nggak mungkin. Ya kan? Nah, kalau Allah dulu firman tidak ada, berarti Allah kita pernah bisu. Ya? Nah, kedua, duluan mana? Roh dulu atau Allah dulu? Oh, roh dulu, berarti Allahnya belum ada, lalu rohnya siapa? Oh, Allah dulu, rohnya belum ada, lalu pernah Allah jadi almarhum. Jadi firman dan Roh Kudus, dia sehakikat dengan Allah, sederajat, sama-sama kekal. Mustahil Allah tidak punya roh, mustahil Allah tidak punya firman, karena nggak mungkin kita ada sampai hari ini ya. Yang cantik-cantik ganteng-ganteng hari ini, kalau bukan firman Allah yang menciptakannya. Ya, yang kembali firman Tuhan, pelayanan Marta itu bagus, termasuk mempersiapkan ibadah ini, itu juga termasuk pelayanan Marta. Dan saya melihat yang paling banyak mengerjakan pelayanan Marta itu ibu-ibu, luar biasa. Berbahagialah ibu-ibu, semua tertata rapi. Itu bagus adanya. Tetapi yang menjadi masalah, seseorang yang sudah bekerja dengan baik, membuat apa yang dikerjakannya jadi akhirnya tidak berdampak banyak. Oleh karena apa? Terlalu baper. Tahu baper? Kebawa perasaan. Kamu gak ngerti perasaan saya sudah bekerja loh. Saya capek di rumah ini. Kayak seisi dunia paling capek sendiri. Karena dia sudah bekerja, dia merasa sudah berjasa. Ngerti dong perasaan? Ya ilah. Nah, inilah Mari Marta. Dan bicara Marta itu juga berbicara gereja Tuhan di akhir zaman, yang sedikit-sedikit ke bawah perasaan, merasa tidak dimengerti. Luar biasa, memangnya percintaan. Orang yang saling mencintai aja belum tentu saling mengerti kan? Kalau bisa saling mengerti, saya percaya orang yang saling mencintai tidak pernah berantem. Ayo, yang suami istri sini, merasa gak kamu paling dimengerti oleh pasangan? Tapi seringkali aku tidak dimengerti. Jadi yang benar adalah pelayanan Marta itu bagus dan kita harus mengerjakannya dengan setia, dengan tulus. Tapi sifat kekanak-kanakan yang selalu ingin dimengerti, nah itu kita harus mengikisnya pelan-pelan. Karena dampaknya kita bisa kehilangan hal yang kekal. Hanya gara-gara karena hati kita ingin dimengerti. Yang benar
Belajar untuk mengerti, tapi jangan ingin untuk dimengerti. Karena tidak ada satu pun yang mengerti kita. Amin. Dan orang-orang yang demikian itulah orang yang gampang terluka. Orang-orang yang gampang kecewa. Saya punya 1000 alasan untuk kecewa dalam hidup ini. Tapi saya punya jutaan alasan untuk tidak kecewa. Kalau saya kecewa pada orang lain, maka hidup saya bergantung kepada dia. Betul tidak? Dan coba perhatikan orang kecewa, mulutnya selalu bahasanya pedas. Meskipun lembut bahasanya, tapi tajam, lebih tajam daripada pedang. Pernah ketemu dengan dia, lembut bahasanya, tapi menusuk hati. Ya. Apa-apa komplain, apa-apa jadi masalah, semua salah di depan matanya. Hanya dia yang paling benar. Dialah penghuni surga satu-satunya. Iya kan? Semua salah. Orang lain berpakaian mirip sedikit dari dia, masalah. Orang rambutnya seperti saya bagus, menurutnya juga salah. Maya mengatakan, kenapa sih serba salah? Ya kan? Nah ini orang-orang yang sebetulnya di dalam jiwanya ada sesuatu yang tidak beres. Sebetulnya saudara, Marta ini terlebih dahulu mengenal Yesus. Dan menurut tidak ada ayatnya, tafsiran, Maria ini dia adalah wanita yang tertangkap berzina dengan laki-laki. Jadi tangkap oleh orang Yahudi, diseret depan Tuhan Yesus, lalu kemudian berkata, Tuhan, bagaimana menurut pendapatmu? Kalau menurut hukum Musa perempuan berzina ini harus dilempar dengan batu sampai dia mati. Tapi menurutmu bagaimana? Kamu kan guru yang hebat. Tuhan Yesus tidak mau berdebat. Kenapa? Di dalam hatinya tidak level. Yesus hanya melihat ke tanah, lalu menggoreskan jarinya. Saya tidak tahu tulisan apa. Lalu dia melihat mereka semua. Siapa yang tidak berdosa di antara kamu, biarlah yang pertama yang melempari perempuan ini. Tidak ada satupun, satu persatu dari yang tua sampai yang muda pulang. Karena Tuhan Yesus tahu kamu menegakkan keadilan, kebenaran, tapi dia juga melanggar kebenaran. Kan gak mungkin orang berzina seorang diri, itu enggak. Tentu ada laki-lakinya juga yang dia kerok. Mana laki-lakinya? Harus dua-duanya dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Itu yang benar kan? Tapi Tuhan Yesus itu bijaksana. Kalau kau merasa gak berdosa, bagaimana? Jangan-jangan teman kamu tadi itu. Kalau gitu kan? Atau kamu udah merancang persekongkolan untuk melakukan itu semuanya. Dengan demikian kamu mencoba mencelakai orang dengan rencana jahatmu. Kan begitu? Akhirnya satu persatu pergi. Dan bertanya sama perempuan, ada yang mengumpulkan? Tidak. Aku pun tidak mengumpulkan. Tapi jangan berbuat dosa. Nah, waktu itu Tuhan Yesus tiba-tiba pergi sebuah kampung yang bernama Betania. Tanpa disangka, ternyata ini Maria dulu ya. Nah, Maria juga kaget, sekaligus juga terkagum. Kalau nggak ada orang ini, kalau nggak ada Tuhan ini, saya tamat riwayatnya. Saya terhina di mata masyarakat. Tapi melalui perjumpaan saya dengan dia, saya berubah nasibnya. Dan Yesus datang mengunjunginya. Itulah alasan kenapa Maria dulu dekat kaki Tuhan Yesus. Amin. Kenapa dua-duanya yang penting? Karena Tuhan Yesus itu tidak perlu lagi, dia nggak punya
punya waktu yang banyak karena dia harus segera pergi untuk berdoa bersama dengan murid-muridnya. Pasal 11. Jadi dia menyampaikan pesan penting. Tuhan Yesus kenapa terus berbicara kepada Maria? Pesan itu bukan hanya untuk Maria, tapi Maria juga punya tugas untuk menyampaikan firman itu juga kepada Marta. Sehingga dua-duanya diberkati, baik Maria maupun juga Marta. Jadi banyak orang juga yang bekerja keras, menyusahkan diri dengan berbagai perkara, sama seperti Maria, Marta. Bayangkan, dia lebih tahu daripada Tuhan. Dia menegur Tuhan. Kan banyak begitu orang Kristen merasa lebih tahu dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam hidup kita ini harus tahu prioritas itu. Kalau nggak salah berapa lama lain pernah sampaikan, prioritas hidup kita adalah satu. Pertama Tuhan. Tuhan itu prioritas utama. Apapun alasannya, prioritas utama kita adalah Tuhan. Maka kita beribadah, kita bersekutu dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, prioritas kedua kita adalah keluarga dan pelayanan. Jangan dibalik ya. Jangan gara-gara pelayanan kita mengabaikan keluarga. Paham ya? Kita harus melayani Tuhan, prioritas utama. Dan yang kedua, prioritas kedua kita adalah keluarga dan pelayanan, termasuk pelayanan keluarga kita. Dan yang ketiga adalah pekerjaan dan pelayanan. Segini. Kenapa banyak keluarga anak-anak Tuhan, termasuk mungkin pelayan Tuhan, kacau balau anak-anak, karena sibuk melayani, tidak punya waktu untuk keluarga. Itu juga sama. Ada seorang hamba Tuhan bernama Imam Eli. Imam Eli pelayan Tuhan yang luar biasa, yang mampu mendengar suara Tuhan. Tapi kedua anaknya, mereka memeras orang Israel. Mereka mengambil persembahan kepada Tuhan mereka untuk kemuliaan mereka sendiri. Bahkan melakukan dosa yang keji pada Tuhan. Dan akibatnya apa yang terjadi? Mereka mati dalam peperangan. Dan tabut perjanjian Tuhan itu direbutkan tangan orang Israel, yang melambangkan hadirat Tuhan. Dan yang kedua, ada seorang hamba Tuhan bernama Samuel. Samuel juga orang yang diurapi. Dia seorang nabi, pemimpin rohani yang luar biasa. Raja pun tunduk kepada dia. Bayangkan. Dan apa yang terjadi saudara? Dia gak punya waktu untuk anak-anaknya. Ketika anak mulai bertumbuh dewasa, seringkali mereka minta memeras orang Israel dengan paksa. Mereka minta kambing domba. Kalau kamu gak kasih, dengan kekerasan saya mengambilnya. Waktu mereka dinobatkan menggantikan Samuel sebagai imam, orang Israel keberatan. Apa kata mereka bersama? Para tua-tua Israel datang menghadap Samuel mengatakan, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Karena mereka tidak hidup seperti engkau, maka mereka tidak layak menjadi imam atau menjadi hakim di negeri. Dan dengan terpaksa undi dibuat dan memilih Saul menjadi raja. Luar biasa. Makanya hari ini kita belajar, jangan dibalik pelayanan, gak punya waktu untuk keluarga. Tapi harus yang utama adalah Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu wajib. Nah, membangun hubungan
Selalu saya ulang-ulangi, ada 4 hal. Kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Mau 1 jam, mau 2 jam, 10 jam, terserah. Yang kedua, melalui pujian. Tadi kita puji-pujian tadi kan. Ya. Walaupun banyak salah-salah, tapi hadirat Tuhan luar biasa. Ya, kita semangat, saya semangat juga nyanyi. Ya. Kalau masalah teknis itu masalah jam terbang, tidak dilatih. Ya. Doa, pujian. Lalu kemudian kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan melalui penyembahan. Kan kalau di penyembahan jangan lihat sana, lihat sini. Fokus dengan Tuhan. Menyembah. Dan yang keempat, kita bisa bersekutu dengan Tuhan melalui firman Allah. 4 hal ini, kalau kita perlengkapi diri kita, maka kita tampil menjadi orang yang bijaksana. Pasti. Ya. Itu prioritas kita. Sehingga yang lain-lain itu menyusul. Kalau saya ikuti misalnya pelayanan, berarti saya harus terima undangan sana, terima undangan sini. Lama-lama saya nggak punya waktu untuk keluarga. Kacau kan? Ya. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak kita, ayo memahami prioritas hidup. Pekerjaan itu penting, pelayanan itu penting, tetapi semuanya itu ada pada tempatnya. Jangan kita lakukan satu, tapi yang lain kita abaikan. Tapi kita harus lakukan itu semua. Di ayat 42 sampai 42 saya bacakan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara bukan hanya kecewa kepada manusia, kepada saudaranya. Ini Maria ini kan kakaknya sendiri. Tapi orang ini kecewa dengan Tuhan. Saya sudah rela berkorban, tapi kenapa begini yang saya alami, Tuhan? Termasuk mungkin saya. Tuhan, saya sudah melayani puluhan tahun, 20 tahun lebih Tuhan melayani. Tapi kenapa nasib saya seperti ini? Tuhan gak peduli kah? Tuhan gak peduli. Badai gelombang yang menerpa. Kan sering kali kayak gitu kan kita ya. Tapi Tuhan katakan, hei, sebetulnya kamu bukan melayani Tuhan, kamu hanya melayani dirimu sendiri. Kalau kamu melayani Tuhan, tidak pernah kamu mengenal namanya kecewa. Katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, jangan sudah kecewa. Nah, kalau sudah balikin, kamu juga. Orang yang kecewa dalam hidupnya adalah waktu dia akan bunuh diri. Bisa mati secara jasmani, bisa juga mati secara hati. Mau kasih contoh, Alkitab menuliskan ada seorang hamba Tuhan di dalam Alkitab yang bernama Ahitofel. Nanti baca Samuel ya. 2 Samuel baca. Dia adalah sahabat Daud. Dan Alkitab mencatat orang ini kalau dia berbicara sama seperti Tuhan berbicara. Artinya isinya itu dia tahu. Tetapi sekarang akhir dari perjalanannya dalam melayani Tuhan, dia mengkhianati Daud yang sedang menjadi pusat perhatian. Alasannya memang benar. Punya alasan dia untuk kecewa dan marah kepada Daud.
Yang pertama, ketika Batseba diberikan kepada Uria. Uria ini orang Het, bangsa yang dibenci oleh Allah. Tapi kerja ahli dalam peperangan, Daud merekrutnya menjadi pasukan Israel. Kemudian dalam keahlian itu dia berikan hadiah, yaitu wanita yang cantik bernama Batseba. Kalau Batseba tak cantik, tak mungkin banyak istri prajurit hebat. Pasti yang cantik. Dan dananya beda, parfumnya juga khusus. Nah, Batseba itu cucu daripada Ahitofel. Biasanya seorang kakek dia lebih sayang kepada cucu daripada anaknya. Makanya kebanyakan pada umumnya cucu itu lebih senang tinggal di rumah kakek karena merasa lebih sayang. Makanya kebanyakan cucu kalau di rumah kakek lebih bandel. Karena diturutin kan. Yang pertama, ketika Batseba ini diberikan menjadi istri Uria. Kekecewaan yang pertama. Dan kekecewaan yang kedua, ketika Daud berzina dengan Batseba. Dan bukan saja berzina, tapi Daud merancang bagaimana caranya supaya Uria ini tewas dalam peperangan. Dia kirimkan surat, dan surat itu dibawa sendiri oleh Uria. Dan ngasih tahu kepada Yoab, panglimanya, taruh dia paling depan di tempat berbahaya. Ketika dia sudah maju, kamu mundur supaya dia mati. Dan itu berhasil karena Daud itu ahli peperangan, pahlawan sejati. Strateginya berhasil. Tapi saudara, apa yang tidak diketahui manusia, Tuhan tahu kan? Nah, inilah alasan Ahitofel itu mengkhianati Daud. Dia benci sekali pada Daud. Kenapa kau perbuat begitu pada cucuku? Hatinya terluka, tersayat hatinya. Nah, waktu itu Absalom sedang memberontak. Dan pada waktu Absalom memberontak itu, Daud melarikan diri dari istana, dikejar-kejar oleh pasukan anaknya sendiri. Tidak ada tekanan lebih tinggi itu kalau anak itu perang dengan ayahnya. Di Indonesia juga pernah ada yang demikian. Ada bapak sama anak perang. Saudara, ketika Daud sedang berjalan, lalu anak buah Daud juga, dia bisa dekat dengan Daud, dekat juga dengan Absalom. Daud menaruhkan sebuah strategi. Nah, ketika Absalom memberikan menanyakan pendapat para penasehatnya, tiba-tiba bagaimana nasihat Ahitofel ini ditolak oleh Absalom. Waktu pendapatnya ditolak, dia pulang dalam kecewa dan malu, dan akhirnya dia gantung diri dan mati dalam bunuh diri. Karena hati orang yang kecewa. Ya. Kalau hari ini kamu masih kecewa, hati masih luka, memilih untuk sembuh kamu sendiri, itu gak bisa ditengking, gak bisa diusir. Setannya gak ada, setannya dirimu sendiri. Iya, dia bisa pilihan itu. Dia mati dengan bunuh diri. Seorang yang peka mendengar suara Tuhan, seorang yang sangat bijaksana, akhir hidupnya ditiadakan bukan karena dihukum, tapi dia menghukum diri sendiri. Kecewa itu hanya bom waktu. Bom waktu di mana waktunya meledak dan terjadi kekacauan. Amin. Coba berapa banyak orang yang kecewa dengan hidupnya. Alasannya gara-gara dia sih saya gak maju, gara-gara dia saya sih begini. Semua gara-gara dia. Orang-orang yang demikian sebetulnya dia sedang menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Saya berharap setelah mendengarkan pesan ini, orang-orang yang sudah kecewa, hapuslah kecewanya. Biarlah yang lalu sudah berlalu.
supaya kita jangan seperti Marta ini. Yang kita tabur yang baik, akhirnya apa? Tuhan malahan mengatakan, kamu hanya menyusahkan diri dengan banyak perkara. Betapa malunya kita. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi ada satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari bagiannya. Yang kita bawa pulang ke surga hanyalah iman percaya kita kepada Tuhan, hanyalah kasih kita kepada Tuhan. Bahkan iman pun juga tidak bawa ke surga. Iman pengharapan itu sampai di pintu surga. Bagaimanapun Anda kaya luar biasa, paling mahal ya, peti mati beli 100 juta paling setinggi. Lim Siliong meninggal, saya nggak tahu berapa harga peti mati. Taruhlah 10 miliar. Ya kan? Tidak bohong. Yang Anda bisa bawa ke surga hanyalah hatimu yang dipenuhi dengan kasih kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Amin.